Dulu dari pihak Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Pro masih memegang landasannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pencerdasan kehidupan bangsa. Oke. Setelah saya melihat debat sebelumnya, saya menyimpulkan sebenarnya iptek itu nggak salah, yang salah itu penggunanya, betul? Iya. Nah, maka dari itu pihak Pro itu mau mensosialisasikan kepada yang belum bisa menggunakan atau yang sudah bisa, bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Bahwa iptek itu sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Kayak dalam pengertian tadi, iptek itu memudahkan atau mempercepat suatu upaya kita untuk memajukan bangsa. Contohnya, kita bisa bekerja sama dengan negara Jepang untuk membangun suatu kereta cepat. Karena Jepang itu teknologinya lebih maju dari kita. Contohnya, pada saat Jepang ada gempa, Jepang udah ada peringatan di handphone mereka. Jadi mereka nggak terkejut dan mereka nggak khawatir, nggak larian ke mana-mana. Itulah, makanya kita harus bisa meningkatkan iptek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tim Pro akan mensosialisasikan, tim kontra akan memberitahukan tentang dampak negatif yang terjadi dari sosialisasi dari tim Pro. Ya. Saya mau nanya nih, kan tim Pro itu gak setuju kan dengan iptek? Tim Pro? Ya, itu nggak setujunya itu kenapa? Apakah dampak negatifnya? Apa pengaruh dengan apa? Ya jelas tidak setuju pasti karena dampak positif. Jika dampak positif dia pasti setuju. Oke, kayak gini kan kalian nggak suka ke iptek karena dampak negatifnya. Nah, kan iptek itu sebenarnya nggak salah, yang salah itu penggunanya. Yang pertama saya jelaskan penggunanya. Makanya tadi mensosialisasikan. Kamu yang mensosialisasikan. Ya saya. Nah kamu tadi menjawab dengan memberitahukan dampak negatif yang ada. Nah, dampak negatif. Kalau tim kontra sudah memberikan dampak negatif, pasti penggunanya udah tahu kan? Udah tahu. Makanya tim Pro bisa mungkin ya bekerja sama dengan kontrak. Karena pendapat itu bisa digabungkan, berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Makanya antara perselisihan pro dan kontra, menurut saya itu kalau punya landasan masing-masing itu bisa seri terus, karena mereka mempunyai landasan masing-masing. Makanya kita sebagai sesama masyarakat di Indonesia, kita pasti berbeda pendapat. Makanya kita harus luruskan dan nggak terjadi perbedaan yang memicu peperangan gitu. Kan penjajah bisa menguasai Indonesia karena mereka tahu bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki perbedaan pendapat. Dulu Indonesia itu masih bentuk kerajaan, kerajaan juga masih konflik. Makanya penjajah itu mengadu domba mereka karena perbedaan pendapat itu memicu peperangan. Gitu. Makanya antara tim pro dan kontra, kalau ini terus berlanjut, maka iptek akan terpengaruh dan kemajuan di Indonesia juga terhambat. Gitu. Jadi pertanyaannya apa? Langsung saja. Tidak Pertanyaannya, Mas. kan kalian juga menggunakan iptek, pasti tahu dampak positifnya kan? Nah, cara menangani apa ya? Tidak tahu lah. Cara menangani negatifnya kan sudah diberitahu, saya mensosialisasikan pada penggunanya. Itu hanya memang kurang tepat. Nah, itu memang kurang tepat bagaimana ini tim Pro? Kan sosialisasi, mesti ada yang nggak percaya kan? Pasti ada. Karena setiap manusia juga memiliki perbedaan pendapat. Sudah saya jelaskan tadi. Dia berbeli-beli. Oh, nggak suka itu. Tim Pro nggak Tim suka. kontra nggak suka itu. Padahal itu untuk kemajuan Indonesia.
juga, tetapi memahami dampak yang akan terjadi bagi bangsa kita. Nah, kalau kalian nggak suka dengan dampaknya, maka Timpro begitu cara menanganinya. Kan kalian tahu bahwa iptek itu punya negatif kan? Nah, bagaimana cara kalian biar Salah ya kan? Jika kalian merasa bahwa saya iptek menimbulkan dampak yang negatif, oleh karena itu tolong sebutkan kepada saya dampak negatif yang membuat kalian tidak setuju dengan penggunaan iptek. Nah, dampak negatif bisa kita lihat dari sekitar kita. Contohnya Anda jika sudah menganggap apakah butuh waktu? Ya. Nah, selain itu kepada alam, pemanasan global. Selain itu juga kan kita cenderung hanya mengikuti negara barat. Nah, itu tidak membuat kita maju, tapi majunya hanya mengikuti, bukan maju memiliki, tapi hanya mengikuti saja. Itu terjadi karena kesalahan dari orang kita sendiri yang tidak mengikuti dan bukan memajukan. Nah, selain itu ya kan mengikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti? Karena adanya iptek. Berarti akar masalahnya itu dari iptek juga. Iptek sebenarnya di sini hanyalah sebagai contohnya alat untuk membantu kita untuk mengikuti, memanfaatkan, menggunakan itu menurut terserah pada diri kita sendiri. Ini berakal pada diri kita sendiri dan bukan pada iptek. Iptek di sini tidak bisa disalahkan karena itu adalah kemauan dari diri kita sendiri untuk menjadi pengikut dan bukan yang memajukan. Nah, walaupun kita hanya memajukan ya, tapi masih banyak dampak negatifnya. Kan tadi Anda menyebutkan bahwa dari diri kita sendiri bukan iptek yang salah. Tapi akar masalahnya itu dari mana? Iptek kita sendiri, bukan akar masalahnya kita sendiri. Nah, bisa kan dari pengguna. Bisa dihitung dari satu kelas ini banyakkan yang menggunakan secara benar atau tidak. Nah, berarti apakah iptek? Berarti kan itu menjadi pengaruh negatifnya itu lebih besar daripada pengaruh positifnya, walaupun itu didasari pada diri kita sendiri. Pengaruh negatif yang besar itu berasal dari kita sendiri adalah karena kita mulai merasa malas. Karena dengan adanya iptek kita merasa malas yang semua sudah dipermudah. Nah, itu kan berarti dampak negatifnya kan? Artinya memanjakan manusia itu sendiri. Akan tetapi kita harus menggunakan iptek itu bisa digunakan untuk belajar. Akan tetapi, maaf saya salah. Akan tetapi kita, nah itu balik lagi berarti diri kita sendiri. Ya. Kalau Anda mengucapkan itu lagi, enggak. Kapan kita akan selesai di bapaknya? Pertanyaan bagaimana cara mengatasi konsumtif peretasan link undangan kesehatan mental, makin boros, kesenjangan sosial, hedonisme, individualisme, pengangguran, hoax, teroris, radikalisme, iptek juga dapat berkata yang jauh dan kemungkinan kehidupan yang dekat, persaingan di bidang ekonomi negara Indonesia, seringkali kalah karena warga negara yang mempercayai provokasi dan ibadah produk lokal. Tapi permainan tradisional juga seringkali dibalik dengan game online. Saya kira itu saja. Tadi permainan tradisional ya, yang menambah dulu. Permainan tradisional. Sebenarnya iptek juga mempengaruhi tersebut. Tapi saya jelaskan lagi, iptek aslinya nggak salah, yang salah itu penggunanya, orangnya betul. Permainan tradisional juga menurut saya sudah menghilang di desa saya. Tapi dengan kemajuan iptek, kita bisa memiliki pengetahuan yang luas. Karena manusia itu nggak puas. Maaf, saya salah. Saya cara menghadapi pengaruh negatifnya yang sudah terjadi. Permainan tradisional. Yang pertama, kita ada di Jakarta kampung itu masih memainkan permainan tradisional dengan cara orang tua dulu itu membentuk suatu grup. Makanya namanya apa, Mas? Di sini namanya kalau nggak salah kampung bulanan, kalau nggak salah. Saya juga sudah nggak tahu banget, tapi saya di sini pernah lihat di situ masih banyak permainan tradisional karena yang membentuk permainan desa itu orang tua dulu yang mengerti permainan tradisional. Maka di desa-desa mungkin kalau sudah kan ini ada pemilihan nih presiden sama kades kepala desa.
mungkin juga masyarakat meminta agar orang-orang tua yang belum yang mengerti permainan tradisional untuk membentuk untuk apa ya, agar siswa-siswa SD atau SMP nggak terpengaruh dengan iptek, karena mereka itu belum tahu bahwasanya iptek juga bisa mempengaruhi mereka karena belum tahu. Gitu. Oke, untuk yang kedua, ya saya kalau di permainan tradisional, iptek juga bisa membuat kita mengenal kembali permainan tradisional. Contohnya kalian ingat tren lato-lato, nggak itu rumah ya. Dan dengan adanya tren lato-lato itu, lato-lato merupakan permainan tradisional zaman dulu yang dimainkan oleh orang-orang sebelumnya, tapi kita tidak tahu. Namun karena diviralkan oleh iptek, banyak dari anak-anak yang mulai mainkan itu kembali. Nah, saya saran dari pihak Pro tadi disebutkan bahwa mensosialisasikan kan intinya nggak apa semua masyarakat akan setuju, kiranya berapa persen yang akan mengikuti kegiatan tersebut, atau mungkin bisa terjadi, tetapi hanya 1 atau 2 kali, selanjutnya biasanya tidak akan terulang lagi. Karena itu manusia itu sering melupakan apa yang penting. Makanya kita sebagai tim Pro, kalau ini sudah dari pemerintahan yang asli, insya Allah saya akan mensosialisasikan masyarakat, melalui tatap muka atau siaran televisi. Karena pemerintah juga menangani semua permasalahan di Indonesia. Kayak gitu. Iptek juga sangat berpengaruh. Menurut saya itu sangat berpengaruh. Makanya Indonesia itu harus mengikuti zaman. Kalau kita ketinggalan zaman, maka kita akan. Oke, satu lagi atau mau langsung simpulan? Kan tadi saya menyebutkannya banyak, kenapa hanya dijelaskannya permainan tradisional? Karena Ada hedonisme, radikalisme, terorisme, kesenjangan sosial, lalu kesehatan mental, batin, hoax, lalu peretasan. Oke. Jadi mau dijawab semua. Ya, hedonisme merupakan gaya hidup membuang-buang uang. Itu biasanya bahkan yang merupakan dari orang itu sendiri karena kesombongannya. Dia itu yang dilihat oleh orang-orang, saya ini kaya, seperti itu, bukan dari karena iptek. Bahkan orang-orang luar negeri pun belum tentu melakukan hal yang sama, atau diajarkan iptek pun belum tentu melakukan hal yang sama. Bahwasanya kalau hedonisme itu belum tentu berdasarkan dari iptek, karena orang yang pamer pun pada zaman dulu gelang saya banyak nih, dan seperti itu masih bisa. Tetapi ya, pada zaman sekarang kan kita sudah ada iptek, kita bisa melihat misal Raffi Ahmad menggunakan tas apa yang tadi kamu sebutkan, channel. Nah itu kan bisa jadi karena dia melihat, karena melihat terus keinginan untuk punya, itu bisa menjadi hedonisme. Kalau sebenarnya dia tidak punya uang, tetapi karena melihat dia, Raffi Ahmad atau istrinya itu jadi keinginan itu ingin mengikuti. Jadi akar permasalahan itu sama pengguna, karena pengguna sudah kehilangan dasarnya. Ya karena ada iptek mas. Nah, kalau nggak ada iptek, informasi dari luar negeri nggak akan masuk ke Indonesia. Masalahnya kalau informasi kita sudah diketahui orang lain, karena mereka. Nah, informasi kita sudah diketahui oleh orang lain. Apa dengan adanya iptek masih malah justru lebih berbahaya lawan peretasan. Oke, kalau peretasan, kalau kita ketinggalan zaman, masih zaman yang dulu, mereka punya, contoh, mereka punya militer yang lebih maju dari kita. Sedangkan kita masih menggunakan golok, tank, bambu runcing, sudah ditembaki dari sana, kita masih maju terus, belum sampai ke perbatasan yang sudah mau kita tembus, kita sudah berjalan. Lalu bagaimana caranya Anda mengatasi Peretasan, oke. Sebenarnya debat di minggu yang lalu, saya akan membentuk cyber security. Oke, cyber security kita juga bisa sumber daya manusia kita juga bisa dipakai. Karena apa? Sekarang pengangguran banyak. Makanya. Nah itu pengangguran banyak gara-gara adanya iptek. Dengan kemajuan iptek, pengangguran itu akan meningkat. Semakin meningkat. Belum pasti. Oh pasti, sudah pasti. Sudah pasti. Pengangguran itu tergantung manusianya. Ya. Iptek juga bisa membangun bisnis. Kan juga bisa SDM. Tapi tidak sehat cuma manusianya. Nah dengan adanya iptek, SDM kita apakah akan menjadi, maksudnya ini merata atau tidak, SDM-nya menjadi menurun atau tinggi? Oke, di tahun ini
Berdasarkan data apa kalau disebutkan? Datanya saya belum tahu. Nah itu berarti kan belum pasti. Bagaimana sih? Ini harus pasti. Yo simpulan yo. Simpulan langsung yo. Dari pihak pro dulu yo. Boleh hadap depan, di tengah dulu pihak pro. Yo. Berdua dulu. Yo. 3, 2, 1. Kesimpulannya, iptek itu menurut saya nggak salah. Yang salah itu penggunanya. Karena apa? Penggunanya itu sudah kehilangan dasar. Dasarnya apa? Adalah agama mereka. Kalau agama mereka sudah tersingkir, maka dampak negatifnya itu akan memenuhi manusia itu sendiri. Makanya, ayo kita jangan kehilangan agama kita, karena agama itu adalah pegangan kita. Kalau agamanya hilang, maka kita akan lepas dan terjatuh ke lubang yang sangat dalam. Oke. Sarah, ada tambahan? Ya ini cuma nambahin aja ya Bu. Dengan adanya kita berpegangan pada agama, kita memiliki prinsip dalam kehidupan supaya tidak mudah terseret ke dalam seperti budaya kebiasaan atau orang-orang lain dari negara luar, mungkin gaya hidup, hedonisme dan yang lain sebagainya. Karena dengan adanya pegangan dari diri kita sendiri supaya tidak menjadi orang yang negatif memanfaatkan iptek yang ada untuk kepentingan diri sendiri dan merusak hal yang lain. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari pihak kontra. Jadi iptek itu memang banyak pengaruh positifnya, tapi kita lihat banyak juga pengaruh negatifnya. Memang pengaruh positifnya itu sangat memudahkan manusia, tapi di balik memudahkan manusianya itu ada dampak negatif yang lebih buruk lagi. Nah, dari pernyataan teman saya, berarti seperti gelas air jika sudah tertuang minyak 1 tetes, apakah kalian masih mau meminumnya? Itu seperti iptek ibaratnya, walaupun banyak baiknya, jika sudah ada buruknya pasti akan mencemari di dalamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.